Semuanya bermula dari satu dokumen yang seharusnya tidak pernah dilihat publik, bukan karena isinya terlalu panjang, tapi karena nama-nama di dalamnya masih hidup. Saat itu dokumen itu beredar singkat di forum online tengah malam. Hanya beberapa jam. Judulnya sederhana: laporan internal proyek Atlas, tidak untuk publikasi. Paginya tautan itu menghilang. Sorenya orang pertama yang mengunggahnya tidak bisa dihubungi. Dan dalam hitungan minggu, semua orang pernah menyentuh dokumen itu. Lenyap satu persatu. Tidak semua cerita tercatat dalam buku sejarah. Tidak semua kebenaran disampaikan kepada publik. Dan tidak semua kejadian berakhir dengan jawaban yang jelas. Oke, di channel ini kita tidak sedang mencari sensasi. Kita hanya mencoba menggurai kisah-kisah nyata tentang konspirasi, kriminal, dan misteri, kejadian aneh yang pernah dilupakan, ditutup, atau dianggap tidak pernah ada. Cerita-cerita yang akan lu dengar bukan sekedar rumor. Sebagian berasal dari dokumen kesaksian, laporan lama, dan potongan fakta yang tidak pernah benar-benar disatukan. Tugas gue bukan menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Tugas gue hanya menceritakan ulang apa yang pernah terjadi, lalu membiarkan lu menilai sendiri, karena terkadang pertanyaan jauh lebih penting daripada jawaban. Selamat datang di channel Suara Tengah Malam. Oke guys, mari aja langsung kita bahas. Kita mulai ceritanya. Setelah dokumen berjudul Laporan Internal Proyek Atlas, tidak untuk publikasi, bocor ke publik, situasi berubah dengan cepat, namun nyaris tanpa suara. Tidak ada konferensi pers darurat, tidak ada bentahan keras di media utama. Yang ada justru keheningan yang tidak wajar. Beberapa jam setelah tautan dokumen itu menyebar, forum tempat file tersebut diunggah mendadak tidak bisa diakses. Bukan karena server penuh, melainkan karena seluruh halaman dibersihkan. Riwayat unggahan menghilang, seolah forum itu tidak pernah membuat apapun malam itu. Admin forum mengaku menerima permintaan pembersihan darurat dari pihak yang tidak mau disebutkan namanya. Isi dokumen sendiri sangat sistematis, disusun layaknya laporan resmi negara, lengkap dengan kop lembaga, nomor arsip, dan kode klarifikasi keamanan. Proyek Atlas dijelaskan sebagai program uji coba pengendalian persepsi publik melalui penyebaran informasi terkontrol, bukan untuk satu wilayah kecil, tetapi untuk skala nasional. Di dalamnya tercantum simulasi nyata, berita palsu yang sengaja, krisis buatan, hingga pengalihan isu untuk mengukur reaksi massa. Semuanya dilakukan dengan tujuan stabilitas jangka panjang. Kalimat yang terdengar dingin, bahkan kejam, namun konflik sebenarnya muncul pada bagian lampiran. Di sana tercantum 17 nama saksi internal, bukan pejabat tinggi, melainkan orang-orang lapangan, analis data, operator sistem, penulis laporan, bahkan jurnalis perhubungan yang bertugas mengemas narasi publik. Nama-nama biasa, orang-orang yang seharusnya aman. Dalam hitungan minggu, setelah kebocoran kejanggalan mulai terjadi satu persatu, saksi mengalami insiden. 2 meninggal dalam kecelakaan lalu lintas, namun memiliki kronologi yang nyaris sama. 1 ditemukan meninggal di rumah dengan kesimpulan bunuh diri tanpa pesan apapun. Beberapa lainnya mengajukan cuti mendadak dan tidak pernah kembali. Yang lebih aneh, setiap upaya investigasi selalu terhenti. Data kependudukan berubah, riwayat kerja dihapus, beberapa nama bahkan tidak lagi muncul dalam sistem negara. Tidak ada satupun lembaga yang mengakui keberadaan proyek Atlas. Tidak ada yang mau membantah secara spesifik.
semua jawaban berhenti pada kalimat yang sama. Dokumen itu tidak valid. Namun jika dokumen itu tidak valid, mengapa semua orang yang terlibat justru lenyap? Di balik statistik dan laporan resmi, ada cerita yang jauh lebih sunyi. Cerita dari orang-orang yang ditinggalkan keluarga. Para saksi mulai menyadari perubahan bahkan sebelum dokumen itu bocor. Beberapa saksi menjadi mudah terkejut, sering menutup tirai rumah meski siang hari, dan enggan menggunakan ponsel pribadi. Mereka berbicara pelan, seolah dinding pun bisa mendengar. Seorang istri menceritakan bahwa suaminya selalu memeriksa jendela sebelum tidur. Kalau aku tiba-tiba menghilang, katanya suatu malam, jangan percaya satupun berita tentangku. Ada pula seorang ayah membakar semua catatan kerja di halaman belakang rumah, disaksikan anaknya sendiri. Saat ditanya alasannya, ia hanya menjawab, beberapa hal lebih aman kalau tidak pernah ada. Ketakutan terbesar bukan teror langsung, melainkan ketidakpastian. Tidak ada ancaman tertulis, tidak ada peringatan terbuka, hanya rasa diawasi yang tumbuh perlahan, seperti bayangan yang semakin panjang. Beberapa saksi sempat mengirim pesan suara anonim ke forum kecil, bukan untuk membocorkan rahasia, melainkan untuk meminta satu hal. Kalau aku menghilang, tolong ingat bahwa aku pernah ada. Pesan-pesan itu kini ikut menghilang. Keluarga yang mencoba melapor justru di pingpong antarista. Kasus dinyatakan berbeda-beda. Kecelakaan, masalah pribadi, migrasi sukarela, tidak ada satu benang merah yang diakui. Dan di titik inilah rasa takut berubah menjadi putus asa, bukan karena kematian, tapi karena kenyataan bahwa kebenaran bisa dipatahkan hanya dengan membuat semua saksi tidak bersuara. Tidak perlu kekerasan terbuka, cukup membuat dunia lupa bahwa mereka pernah penting. Hingga kini beberapa keluarga masih menunggu, bukan menunggu kabar baik, tapi sekedar kejelasan. Namun yang mereka dapat hanya diam yang terlalu rapi, diam yang terasa disengaja. Setelah lebih dari 1 tahun berlalu sejak dokumen proyek Atlas pertama kali bocor ke negara, akhirnya memberikan penjelasan resmi, bukan melalui konferensi pers besar, bukan pula lewat pernyataan terbuka. Penjelasan itu muncul singkat dalam laporan tahunan yang terselip di antara ratusan halaman statistik dan angka. Isinya hanya satu paragraf. Dokumen yang beredar dinyatakan tidak otentik, dibuat oleh pihak tidak bertanggung jawab, dan tidak memiliki dasar hukum maupun administratif. Dengan demikian, seluruh isu yang berkembang dianggap selesai. Tidak ada penyelidikan lanjutan, tidak ada klarifikasi tentang saksi-saksi yang menghilang, tidak ada upaya menghubungkan satu kejadian dengan kejadian lain. Kasus-kasus individual tetap berdiri sendiri, kecelakaan lalu lintas, bunuh diri, perpindahan domisili, dan kehilangan orang. Semuanya sah secara hukum, semuanya rapi di atas kertas. Namun di luar dokumen resmi, ada satu kejadian kecil yang luput dari perhatian publik. Seorang jurnalis independen menerima sebuah flash drive tanpa nama pengirim. Isinya bukan dokumen lengkap, melainkan log aktivitas internal, waktu dan kode akses. Tidak ada penjelasan, tidak ada narasi, tapi satu pola terlihat jelas. Sistem bernama Atlas masih aktif, bahkan berbulan-bulan setelah proyek itu dinyatakan tidak pernah ada. Jurnalis itu tidak pernah mempublikasikan temuannya, bukan karena takut, melainkan karena aksesnya tiba-tiba diputus. Akun emailnya dinonaktifkan, server penyimpanannya pun rusak, dan 2 hari kemudian ia mengunggah pesan singkat, "Aku berhenti
Itu unggahan terakhirnya. Beberapa minggu setelahnya, sebuah file teks muncul sebentar di forum lama yang dulu pertama kali membuat dokumen Atlas. Isinya hanya satu kalimat, sederhana kalimatnya. Atlas belum dihentikan. Yang dihentikan hanyalah suara. Dalam hitungan menit, forum itu kembali menghilang. Tidak ada bukti kuat yang tersisa. Tidak ada saksi yang bersuara. Tidak ada arsip yang diakses. Secara resmi, kebenaran telah ditutup dengan rapi. Namun justru disitulah resolusi cerita ini berada. Bukan pada jawaban yang jelas, melainkan pada ketiadaan jawaban yang disengaja. Karena terkadang penutupan kasus bukan berarti masalah selesai, melainkan tanda bahwa seseorang telah memutuskan cukup sampai di sini. Cerita ini mungkin terdengar seperti konspirasi besar, terlalu jauh dari kehidupan sehari-hari. Tapi jika dipikirkan lebih dalam, inti kisah ini sebenarnya sangat dekat dengan kita semua. Beberapa banyak hal yang kita anggap benar hanya karena tertulis resmi. Berapa banyak cerita yang kita lupakan karena tidak pernah dilanjutkan. Dan berapa banyak orang yang hilang dari sejarah hanya karena tidak ada lagi yang membicarakan mereka. Proyek Atlas bukan hanya soal dokumen rahasia atau saksi yang menghilang. Ia adalah gambaran tentang bagaimana kebenaran bisa dikendalikan tanpa perlu paksaan. Tidak dengan senjata, tidak dengan ancaman terbuka, cukup dengan membuat orang lelah bertanya. Ketika tidak ada jawaban, manusia perlahan berhenti mencari. Ketika tidak ada suara, cerita perlahan mati. Mungkin di sekitar kita juga ada kisah-kisah seperti ini. Kasus yang dulu ramai lalu tiba-tiba sunyi. Orang-orang yang dulu bersuara kini memilih diam. Bukan karena mereka salah, tapi karena mereka tahu bicara ada harganya. Dan di titik itu, kita dihadapkan pada pilihan sederhana namun berat buat kita untuk memilih. Apakah kita akan ikut melupakan atau setidaknya kita mengingat bahwa pernah ada sesuatu yang disembunyikan. Karena selama masih ada orang yang mengingat, selama masih ada orang yang bertanya, kebenaran sekecil apapun tidak pernah benar-benar mati. Mungkin kita tidak bisa membuka kembali dokumen itu. Mungkin kita tidak akan pernah tahu siapa yang benar dan siapa yang berbohong. Tapi dengan mendengarkan cerita ini, dengan tidak langsung menertawakan atau menolaknya, kita sudah melakukan satu hal penting. Menolak untuk sepenuhnya diam, dan terkadang itu sudah cukup untuk membuat mereka yang ingin menghapus kebenaran merasa tidak sepenuhnya menang. Cerita yang baru saja lu dengar mungkin terasa mengganggu, bukan karena isinya menyeramkan, tetapi karena tidak ada kepastian di akhirnya. Dan memang begitulah kenyataannya dalam banyak kasus nyata. Kebenaran tidak selalu muncul ke permukaan. Sebagian tenggelam bersama waktu. Sebagian lagi sengaja dibuat sembunyi. Di channel ini gue tidak meminta lu langsung percaya. Gue hanya mengajak lu untuk tidak langsung melupakan. Jika kisah ini membuat lu berpikir, jika ada bagian yang terasa janggal, atau lu merasa pernah mendengar cerita serupa di dunia nyata, mungkin itu bukan kebetulan. Oke guys, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jika lo ingin lebih banyak kisah seperti ini, jangan lupa dukung channel ini agar cerita-cerita yang hampir hilang tetap punya tempat untuk diceritakan. Sampai jumpa di kisah berikutnya, karena masih banyak cerita nyata yang belum benar-benar selesai. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik icon lonceng agar tidak ketinggalan info-info yang menarik.